Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dimanapun Anda berada. Di penayangan video perdana kali ini, saya akan membahas satu informasi yang menarik, salah satu informasi yang unik yang sedang viral kali ini di dunia pertanian. Apakah itu? Ialah yang masyarakat pada umumnya mengenal dengan nama yang sangat familiar ya, yaitu umbi porang. Ini porang yang orang kampung biasanya mengatakan suwek. Nah, atau ada lagi iles-iles, ada lagi jenisnya walur, atau yang masyarakat punya bahasanya daerahnya itu lorkong, tire ada juga. Kalau di Banjar udukan maya. Cuman masing-masing dari situ sebenarnya ada jenisnya yang berbeda. Nah, kali ini kita dengan ditemani oleh narasumber kita sebagai seorang perintis di Kalimantan Timur, seorang perintis dan pelaku bisnis budidaya porang yang sudah lama menggeluti dalam dunia porang dan mensosialisasikan kepada masyarakat di Kalimantan Timur yang sudah pokoknya enak nggak enaknya dalam dunia perporangan. Beliau yang kita hadirkan kali ini sebagai narasumber, maka nanti kita perkenalkan juga beliau siapa dan memiliki peranan apa di sini. Nanti beliau yang akan mengisi materinya kali ini ya, tentang porang yang sedang viral kali ini, Mas ya. Iya. Oke, monggo silakan buat Mas Algan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Karisma Algani, biasa dipanggil Algan. Saya di sini selaku penyuplai bibit, pembeli umbi hasil produksi, sekaligus yang akan berjalan ke depannya. Kami mau buat mini pabrik di sini, Mas, di Kalimantan Timur. Amin. Ya, Mini pabrik. Jadi saya di sini sudah kurang lebih 5 tahun mengenalkan porang di Kalimantan Timur, pada khususnya di area wilayah Kukar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat, sampai ke wilayah Kaltara di Malinau. Sampai Malinau, Kalimantan Utara sekarang. Jadi sebenarnya kayak porang itu sendiri seperti apa sih, Mas? Coba diterangkan dengan sederhana bahwa porang itu seperti apa, seperti pengetahuan dan pengalaman sampean. Porang ini ada beberapa jenis tanaman yang mirip porang, Mas. Menyerupai. Ya, model tumbuhannya sama kalau kita lihat sekilas, yaitu suwek, walur, dan iles-iles, dan porang tentunya keempat. Cuma yang memiliki nilai ekonomi yang bagus cuma porang, karena khasiat umbi yang diolah jadi tepung itu akan menjadi berbagai produk turunan, dan dia jenisnya bahan baku, bukan bahan turunan. Bahan baku utama untuk berbagai jenis produk. Sementara itu dari luar negeri mungkin, Mas ya? Iya, karena aslinya porang sebelum rame-rame ini cuma diambil liar, Mas, liar yang ada di hutan. Karena permintaan impor dari luar negeri yang sangat tinggi, sekarang mulai dibudidayakan. Kalau di Jawa mungkin sudah lama, cuma kalau untuk di Kalimantan Timur pada khususnya baru rame-ramenya 2-3 tahun ke belakang ini, sampai sekarang lagi booming banget nih. Ya. Tapi memang pada dasarnya porang itu kan yang saya tahu dari dulunya untuk produsennya kan juga sangat terbatas karena mungkin sangat minimnya informasi saat itu, Mas ya. Iya, benar sekali. Dan lagi porang ini sendiri yang saya tahu dari dari beberapa teman yang produksi itu diekspornya ke luar negeri, itu pun juga selalu merasa pemenuhan kuota setiap tahunnya, setiap musimnya untuk diekspor keluar selalu kurang. Mungkin karena kendala
banyak ya masalah bahan umbi produksi bahan atau baku produsen produksinya Mas. produksinya itu. Hmm. Tapi porang sendiri kalau menurut sampean gimana sih Mas, itu atau apakah salah satu jenis tanaman yang ribet atau tanaman yang susah untuk dikembangkan atau Enggak Mas, gimana? pada dasarnya porang adalah tumbuhan liar Liar Mas ya. yang dia kalau di sini babi nggak mau makan, monyet nggak mau makan, tikus juga nggak mau Nggak makan mau, tanaman jadi itu. Jadi sangat, istilahnya anti hama lah. iya, kalau hama-hama besar semacam yang saya sebutkan tadi aman dari hama-hama tadi. Mm-mm. Jadi di sini porang bisa ditumpang sari. Kalau di Kalimantan kan banyak yang namanya kebun sawit, kebun karet, Oh, kebun iya, sengon itu. itu kan banyak, dan itu bisa ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman tersebut. Iya. Jadi tanaman porang bisa menjadi nilai tambah ekonomi pada lahan yang sudah ditanami tanaman yang saya sebutkan Ya, tadi. tanaman pokoknya tadi itu Iya, Mas. benar sekali. Tapi memang untuk sekedar tahu aja ya, memang porang itu kan tanaman yang sederhana kalau gitu Mas ya. Simple. Simple Mas ya. Dia kan tanaman liar awalnya kan begitu. Yang kemudian sekarang sudah merambah pada masa pembudidayaan di petani-petani, sudah mulai umum aja dikenal juga. Kiranya dalam mode penanaman sendiri memang tidak memerlukan perawatan khusus Mas ya, porang ini. Tidak memerlukan perawatan yang ribet kayak Yang ribet. tanaman-tanaman yang lain, enggak. Mm-mm. Dasarnya enggak. Simple, Sangat sederhana Mas ya. sangat sederhana. Tapi hasilnya yang tidak sederhana sepertinya. Hasilnya luar biasa Luar Mas. biasa. Sudah banyak contoh-contoh mungkin sekarang yang lagi rame di media sosial, dan masih banyak lagi sebenarnya orang-orang yang berhasil dalam budidaya tanaman porang. Tanaman porang sendiri. ini ya, mungkin salah satunya yang ada di depan kita ini Mas Algan. Emang luar biasa kok, sebagai seorang perintis dan yang mengawali karir di Kalimantan Timur, penyedia bibit Mas ya, Iya. saat ini untuk Supplier wilayah juga untuk wilayah Jawa, saya Jawa juga masuk. pengiriman juga Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi. Padahal di Jawa itu dikenalnya tempatnya porang awalnya. Ini malah sampai supply dari sini Mas ya. Iya Mas, jadi gini, cerita lucu nih. Pemain-pemain Jawa sekarang banyak nyari bibit dari Kalimantan karena harga di sini sama harga di Kalimantan masih ada margin yang lumayan. Agak di sini dengan Jawa maksudnya. Iya, harga di sini dengan di Jawa masih selisih jauh. Jauh. Nah jadi cuma yang disampaikan dari pemain-pemain Jawa kadang-kadang bibit Kalimantan jelek, padahal bibit mereka kebanyakan ambil dari sini. Ya balik lagi ke namanya Pemain lah. ya namanya Cara pemain, cara mainnya mereka masing-masing individu lah begitu iya, ya. benar-benar. Tapi kalau dikatakan bahwa tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan yang simpel Mas ya, Simple. bisa hidup dimanapun dia Dimanapun. berada, mungkin juga dia tidak memerlukan salah satu karakter tanah yang khusus Mas ya. Tidak, pada intinya asal nggak kerendam air aja, Itu dia pasti hidup. asal kerendam air ya. Asal Karena tidak memang kerendam air. iya benar-benar, karena yang saya tahu bahwa di pengalaman dari teman-teman yang dulu pernah menemukan umbi yang tidak bisa untuk konsumsi. Ya, Jadi dikiranya umbi ini umbi beracun atau apa, dikenanya kan gatal kena tangan. Dia dimatikan dengan cara direndam dalam air. Udah setelah itu selesai sudah. Jadi asal tidak direndam dalam air aja itu rasanya ya. Asal ditanam di tanah gitu aja itu iya Mas, ya. benar. Dan memang lah dalam satu bidang usaha yang kita lakukan ya, pelaku-pelaku usaha dalam prakteknya kita kan akan banyak mendapati satu informasi dari luar yang macam-macam, yang akhirnya menggugurkan tekad dan keyakinan kita kan begitu. Jadi seolah kita untuk melangkah pun juga agak ragu kan gitu. Iya. Tapi untuk jaminannya porang sendiri ini sepertinya dalam tiap musimnya dia itu akan selalu dicari orang Mas ya, dalam setiap tahunnya itu. Ya, soalnya fungsi dan kegunaannya sangat luar biasa banyak Mas. Luar biasa banyak. Dan lagi para produsen kayaknya telah banyak kekurangan bahan ini. Iya, sekarang lagi banyak nyari umbi produksi untuk kontinuitas produksi di pabrik mereka. Pabrik iya, untuk ekspor tadi itu Mas ya. Untuk kuota ekspor untuk pemenuhan masih kurang banyak. Kurang Yang saya banyak. tahu masih kurang banyak sangat. Dan saya tahu juga bahwa umbi porang ini dia
salah satu bentuk tanaman yang memiliki ciri khas yang tidak ada di jenisnya yang lain. Maksudnya kayak seperti iles-iles, suwak ataupun walur. Suwak ataupun walur itu mereka tidak punya tumbuh bibit yang di tangkainya sini ya. Iya, Apa kata. kata itu. Bubil kata. Bubil atau kata. Kalau porang sekali kita tanam di sininya pada musim pertama kita sudah panen yang namanya kata untuk bibit Mas ya. Untuk bibit lagi. Untuk bibit. Jadi bisa dikatakan bahwa keuntungan yang kita dapat dalam satu penanaman porang ini bisa dikatakan kita modal sekali untung selamanya Mas ya. Iya. Kan kita tidak Sekali panen, sekali tanam, panennya berkali-kali. Panennya berkali-kali. Itu berkali-kali. Istilahnya bahasa sederhananya gitulah. Iya. Karena setelah kita belanja misalkannya dari sampean untuk modal bibit awal lah, kita tanam selama satu musimnya di situ, itu di awal musim kita sudah melihat tangkainya hidup gini aja, itu nanti kan sudah keluar katanya kan Mas untuk Insya bibit. Allah pasti keluar katanya. Keluar Kalau kata. porang Karena pasti keluar kata. Keluar katakannya itu memang salah satu keunikannya Keunikan ya. tanaman porang. Dan di sini sekali kita untuk investasi modal awal, kita panen selamanya ya di sini ini. Ketika kita menanam untuk musim pertama kita sudah panen bibit atau bubil katak tadi itu untuk kemudian ditanam lagi untuk perluasan lahan yang kita punya. Jadi nggak perlulah kita belanja terus kemas, kayaknya nggak perlu Mas ya. Enggak. Sekali aja belanja Mas. Cuma ya. sekali beli bibit, Sekali beli bibit, seumur hidup kita bakal panen. semua itu panen Mas ya, alhamdulillah. Jadi jaminan daripada mutu kualitas tanaman itu Iya. sendiri gitu kan. Jadi memang untuk dari generasi tanaman porang ini dalam satu bidang produksi memang harus digalakkan dalam program budidaya Mas ya. Iya benar Sam. Karena selama ini keterbatasan kita dalam budidaya dalam produksi itu karena kendala kekurangannya bahan umbi produksi. Bahan baku umbi Bahan produksinya. Karena emang sebelumnya kan didapat dari liar-liar alas Iya. hutan-hutan liar itu. Hutan liar. Nah, dan kali ini sudah maraknya budidaya porang, semoga juga menjadikan satu alternatif juga untuk para pelaku bisnis atau para produsen juga, dan juga untuk tambahan kepada para teman-teman sahabat yang di luar sana yang ingin sekiranya mau budidaya, berpartisipasi untuk pengembangan budidaya porang. Itu prospeknya sudah karuan jelas mestinya Mas ya. Sudah enak. Sangat enak sekali Sangat kalau enak sekarang. sekali, Mas, ya. Apalagi daerah Jawa sangat banyak pabrik yang sudah berdiri di Jawa. Banyak pabrik di Jawa, apalagi di Kalimantan sini nanti masih rencananya belum. juga akan diadakan pabrik produksi Mas Pabrik ya. produksi insya Allah. Karena tahun kita depan. kan di Kalimantan Timur kan sudah punya bandara sendiri, ada 2 bandara Mas ya. Nah, itu dengan skala internasional loh. Nah, siapa tahu di sini nanti juga akan ada produksi yang untuk ekspor langsung ke luar negeri. Itu Langsung. malah memudahkan kita, tidak perlu lagi transit ke Surabaya ataupun kemana kan gitu Mas. Iya. Jadi memang peluang kita untuk budidaya porang dengan hasilnya mau dikemanakan kita nggak usah ragu lagi, karena pada dasarnya biarpun petani dimanapun tempatnya berada, selama produsen itu nanti masih kekurangan akan bahan baku dan kita punya umbi sekalipun di ujungnya Indonesia, itu masih dicari, masih didatengin. Saya yakin itu Mas ya. Karena saya masih teringat sekali dengan keadaan atau situasi saya dulu dengan salah satu bos produsen umbi porang. Itu dia juga sampai Sulawesi, sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai di NTB, NTT juga apa dia cari umbi. Nah, makanya di sini semoga satu langkah besar di Kalimantan Timur bersama Mas Algan dalam mengembangbiakkan atau membudidaya umbi porang ini akan mendapatkan support dari masyarakat dan juga menjadikan sebuah cerita inspirasi buat sahabat-sahabat yang di luar sana. Karena dalam masa pandemi ini juga kita mungkin akan kekurangan satu inspirasi apa mau dikerjakan kan begitu. Karena memang semuanya ya sama-sama lah mengalami nih rata ini kesusahan dalam segi ekonomi Mas ya. Nah, demikianlah
kali ini video yang bisa kita sampaikan, dan semoga ada manfaatnya dan menjadikan satu itu tadi cerita inspirasi buat teman-teman di luar sana. Pokoknya jangan ragu dan terus semangat, dan yakin akan satu karya yang kita kerjakan, karena prospek daripada Umbi Porang sendiri ini dalam setiap tahunnya itu selalu dicari orang, karena para produsen itu selalu merasa kekurangan akan bahan bakunya untuk produksi. Nah, semoga kedepannya nanti saya bisa menampilkan beberapa video dari kelompok-kelompok petani teman-temannya Mas Algar sendiri yang sudah tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Yang sudah ada berapa hektar, Mas? Kalau yang sudah saya data 70 hektar, 70 yang belum hektar. terdata masih banyak, sangat banyak sekali, Mas. Nah, semoga aja itu semuanya nanti bisa menjadikan satu cerita inspirasi. Nah, nanti sedianya setelah video ini saya juga akan mencoba untuk membuat satu video mengenai review langsung ke area pertanian yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tani Mas Algan. Nah, demikian dari saya dan dari Mas Algan. Tetap semangat dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.